eh, kita sudah belajar integral ya, persamaan diferensial minggu lalu ya. Kita mulai dengan basic teori dasar dari diferensial kalkulus, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana pemakaian formula-formula dalam aturan-aturan yang harus kita gunakan dalam diferensial kalkulus ya. Jadi kan banyak macam fungsi-fungsi. Nah, bagaimana caranya kita kita apa namanya, bagaimana caranya kita mengerjakannya. Oke. Suara saya kedengeran kan? Suara saya kedengeran nggak? Halo? Dengar, Bu. Kedengeran ya? Dengar. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, jadi biasanya eh, fungsi-fungsi itu, suatu fungsi itu disebut sebagai fungsi komposit. Kenapa disebut sebagai fungsi komposit? Karena dia terdiri dari beberapa fungsi yang lain gitu ya. Nah, jadi makanya kita harus melihat lagi tabel 1. Nah, tabel 1 sebenarnya minggu lalu sudah kita pelajari. Nah, tapi kita kita lihat lagi untuk mengingatkan kita bahwa ada beberapa aturan yang bisa kita kerjakan untuk mengerjakan persamaan diferensial ya. Nah, ini dia tabelnya. Minggu lalu kan sudah kalian lihat ya. Nah, jadi kalau kita punya AN X pangkat N, ya kan? Nah, AX pangkat N, nah turunannya adalah AN X pangkat N kurang 1. Ya. Nah, baru kalau kita punya AE pangkat BX ya. Nah, turunannya itu dia tetap, kalau E pangkat X turunannya tetap E pangkat X juga. Tapi karena di sini pada pada E pangkat X ini dia ada B ya, E pangkat BX. Jadi si BX ini pun harus kita turunkan. Makanya A dikali E pangkat BX itu turunannya adalah AB E pangkat BX. Ya. Nah, baru juga A sinus BX. Nah, sinus X itu sebenarnya turunannya adalah cos X. Ya. Nah, tapi kan di dalam sinus ini ada BX. Nah, si BX itu juga harus kita turunkan. Nah, makanya turunan dari A sinus BX adalah AB cos BX. Ya. Nah, sama juga A cos BX. Nah, cos X itu turunannya adalah negatif sinus X. Nah, tapi BX ini di dalam sini harus kita turunkan lagi. Jadi kita tentukan turunannya adalah negatif AB sinus BX. Nah, ini yang paling unik. A ln X. Nah, turunan ln X adalah 1/X. Ya, 1/X. Nah, jadi A ln X itu turunannya adalah A dibagi X. Oke. Nah, di sini dituliskan A tangen X dikosongkan. Nah, kenapa dikosongkan? Karena dia tidak ada yang langsung seperti ini. Kita harus memakai lagi prinsip beberapa prinsip matematika lagi untuk mendapatkan turunan A tangen X. Nah, nanti ada contoh soal yang menggunakan A tangen X, nanti kita kerjakan. Oke? Nah, ini udah diambil fotonya, tabelnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, jadi di sini eh, peraturan pertama, turunan dari konstanta adalah sama dengan 0. Nah, dari sini C, misalnya C adalah konstanta, berarti DC per DX itu sama dengan 0. Nah, misalnya kalau ada Y, fungsi Y tambah C, nah turunan DY tambah C per DX itu hanya jadi DY per DX. Kenapa? Karena DC per DX itu sama dengan 0.
Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu turunan yang ditambahkan suatu fungsi yang ditambahkan konstanta, nah, turunannya itu tidak akan berubah. Kenapa? Karena konstantanya itu ya otomatis konstantanya akan menjadi 0, turunan konstantanya. Ini perlu dicatat atau enggak? Hah? Perlu dicatat? Perlu. Perlu? Oke. Silakan dicatat. Sebentar ya. Saya mau lihat dulu internet. Perlu, Bu. Perlu ya, bentar sebentar. Suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran? Dengar, Bu. Oke. Bentar ya. Bentar. Tadi Kedengaran, internet Bu. internet saya tadi sepertinya eh, ada masalah, jadi saya perbaiki dulu ya. Oke, ntar ya, biar saya buka lagi slide-nya. Oke, nah, kelihatan udah slide-nya? Belum kelihatan, Bu. Belum? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan. Oh, kenapa ini ya? Satu sebentar ya. Oke. Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini udah selesai dicatat? Belum? Oke. Nah, yang kedua itu adalah kalau misalnya kita kalikan, ya kan, misalnya ada fungsi C dikali Y. Nah, berarti DCY per DX itu adalah C dikalikan turunan dari fungsi tersebut. Nah, jadi C dikali DY per DX. Ya, jadi saya sengaja buat pelan-pelan. Satu slide itu nggak banyak catatan supaya kalian bisa mengikuti ya. Karena kemarin saya tanyakan di kelas 22E, nah ternyata walaupun kita sudah pelajari di SMA, banyak dari kalian yang sudah lupa gitu ya. Sudah lupa pelajaran turunan ini. Makanya ini penting untuk kita mengulang kembali ya. Apalagi kemarin kalian SMA-nya SMA Zoom ya. Bener nggak? Nah, SMA online Benar. ya. Nah, jadi pasti banyak kendala-kendala dalam proses pembelajaran ya. Oke, jadi makanya kita pelan-pelan karena ini akan kalian pakai terus nanti ketika kalian tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ya. Nanti terus-menerus kalian pakai turunan dan integral ini ya. Oke, nah ini dikalikan kalau dengan konstanta. Nah, bagaimana kalau kita misalnya ada dua fungsi yang kita kalikan? Nah, jadi bukan konstanta lagi nih, jadi berarti dua fungsi dikalikan. Nah, berarti misalnya ada YZ. Eh, si Y itu fungsi, si Z itu fungsi. Nah, berarti turunan dari Y kali Z itu adalah sama dengan Y dikali turunan DZ
dz per dx ditambah z dikali turunan dari dy per dx. Nah, ini kalau turunan. Kalau tadi kan baru konstanta. Nah, tapi kalau turunan yang dikalikan baru diturunkan, kita pakailah peraturan 4 ini ya. Oke. Nah, baru selanjutnya di sini bagaimana kalau penjumlahan? Tadi kan Y fungsi, Z itu adalah fungsi, berarti kalau turunan dari Y tambah Z itu adalah DY per DX ditambah DZ per DX. Nah, jadi tidak ada peraturan yang spesifik. Hanya kalau misalnya dikalikan tadi ada peraturan spesifik yang harus kita ikuti untuk menurunkan eh, turunan dari produk dua fungsi. Nah, tapi kalau penjumlahan cukup aja kita masing-masing kita turunkan baru kita tambahkan, ya kan? Oke, nah ini penjumlahan. Nah, kalau pengurangan ya tinggal kita kurangkan. Jadi misalnya ada turunan Y, ada fungsi Y kurang Z. Nah, berarti turunannya adalah DY per DX dikurang DZ per DX ya. Nah, ini dia kalau penjumlahan, kalau pengurangan. Nah, ini kan sama aja saya rasa nggak perlu kita terlalu detail di sini ya. Nah, tapi yang lebih sulit lagi sekarang mulai dari hasil bagi. Ya, hasil bagi. Nah, misalnya kita punya fungsi Y, fungsi Z, nah baru fungsi Y dan Z itu kita bagi. Jadi bagaimana turunan dari Y dibagi dari DX? Nah, peraturannya itu adalah Z dikali DY per DX dikurang. Di sini dikurang Y dikali DZ per DX dibagi Z pangkat 2. Nah, inilah turunan dari hasil bagi dua fungsi. Ya. Atau bisa juga kita buat misalnya Y dikali seper Z. Ya. Jadi Y dibagi Z ini kita buat Y dikali seper Z. Nah, kita gunakan rumus dari perkalian ya, perkalian dua fungsi. Nah, jadi makanya di sini seper Z dy per dx dikurang Y dikali seper Z kuadrat dz per dx. Nah, jadi 7 dan 8 ini sama aja sebenarnya. Ya. Jadi 7 dan 8 ini pada dasarnya sesuatu yang sama.
Nah, sampai sejauh ini mengerti kan? Mengerti nggak? Hah? Sampai sejauh ini mengerti kan? Sampai tahap yang ini? Mengerti, Bu. Mengerti ya? Oke. Nah, ini udah selesai ya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita lanjut sekarang kita masuk ke fungsi aturan rantai. Nah, ini sebenarnya juga di SMA kalian sudah sudah belajar ya, tapi kita ini seperti mengulang. Nah, nanti mengingatkan, merefresh kembali. Nah, misalnya kita punya F. F itu fungsi dari U, tapi U fungsi dari X. Nah, jadinya keturunan si F ini df per dx sama dengan df per du. Nah, berarti kita turunkan terhadap U dulu, baru si U kita turunkan terhadap X. Ya, inilah kita sebut sebagai aturan rantai. Ya. Nah, jadi jika U fungsi dari X, ya, nah, sementara F adalah fungsi dari U, nah berarti df per dx itu sama dengan df per du dikali itu ya, ter terputus ya, sorry. Oke. Ini udah selesai dicatat? Belum, Bu. Sudah belum? Oke, nah ini selanjutnya ini hanya penjelasan ya bahwa F itu tadi yang dia F itu fungsi U baru U fungsi X. Nah, itu kita sebut sebagai fungsi komposit ya. Jadi secara tidak langsung merupakan fungsi dari X ya. Nah, jadi si F itu walaupun dibilang dia fungsi dari U, tapi karena U adalah fungsi dari X, nah secara nggak langsung F adalah fungsi dari si X. Nah, jadi berarti di sini kita harus tentukan dulu nilai X, nah, baru tentukan nilai U, nah, baru kita menentukan nilai F. Ya, nah memang kalau kita dengar kata-kata seperti ini, ya eh, pasti masih membingungkan bagi kalian, benar enggak? Nah, tapi nanti begitu sudah masuk perhitungan, ya kan? Nanti kalian di situ mulai mengerti apa maksudnya yang ini. Ya. Oke. Nah, jadi yang satu 2 3 ini kita bisa singkatkan seperti ini. Jadi fx itu sama dengan f u fungsi x. Nah, jadi berarti si f itu dinyatakan sebagai fungsi u atau fungsi x. Ya. Oke, kita masuk sekarang ke contoh satu. Ya.
Contoh satu. Tadi kan di tabel tadi tangen X nggak dikosongkan ya apa turunannya. Nah, jadi coba kalian tentukan turunan dari tangen X. Nah, dengan menggunakan turunan sinus dan kosinus. Nah, tangen X itu sama dengan apa? Kalau dalam bentuk sinus dengan kosinus. Tangen X sama dengan hmm? Tangen X itu sama dengan apa? Tangen X, tangen AX sama dengan kalau dalam bentuk sinus dan kosinus, tangen AX, coba kalian catat, sama dengan Sin X sin X cos X. sinus AX. Berarti ini kan kalau tangen AX sama dengan sinus AX dibagi cos AX. Nah, jadi berarti kalau kita mau menurunkan tangen AX itu pakai rumus yang mana dari yang sudah kita jelaskan itu semua tadi? Pakai rumus yang mana? Hah? Hasil kali. Turunan hasil kali suatu fungsi atau hasil bagi dua fungsi? Hmm? Berarti kalau tangen AX itu kan sama dengan sinus AX dibagi cos AX. Bisa nggak kita pakai rumus yang ini untuk menyelesaikannya? Hah? Bisa nggak? Ya, Bu. Bisa kan? Nah, coba kalian kerjakan. Berarti kan ini kan Y per Z ya kan? Berarti kan sinus AX per cos AX. Berarti Y-nya itu di situ adalah sinus AX ya kan? Nah, Z-nya apa? Z-nya adalah cos AX. Berarti yang kita kerjakan adalah di sini Z-nya dulu, nah, baru turunan dari si Y, nah, baru dikurang Y dikali turunan dari si Z. Bisa dikerjakan ya? Nah, coba kerjakan. Nanti saya jelaskan lagi. Tapi kalian harus coba juga oret-oret juga. Nanti kalau langsung kita diskusikan, eh, kalian nggak coba dulu, nggak itu kan? Kaliannya jadi cenderung lihat-lihat aja gitu. Padahal sebaiknya matematika itu kita banyak melakukan hitungan-hitungan ya, nah, supaya kita semakin mahir. Nah, coba ini tadi udah kalian catat kan formula yang ini? Udah kan? Nah, oke, coba dikerjakan. Saya kasih waktu berapa? 5 menit. Iya, 5 menit bisa? Saya kasih waktu 5 menit ya. Ada yang udah dapat? Apa turunannya?
Belum, Bu. Belum? Oke. Saya ambil kacamata saya dulu ya. Saya lupa pakai kacamata. Bentar ya. Udah ada yang dapat? Hmm? Ada yang dapat? Apa jawabannya? Hah? Ada nggak? Nah, makanya saya bilang kan, ini pelajaran sebenarnya SMA sudah kalian pelajari gitu ya. Tapi eh, pasti banyak dari kalian nggak tahu cara mengerjakannya, benar nggak? Ya kan? Banyak yang nggak tahu kan? Atau ada yang udah dapat? Biasanya siapa yang tahu ini? Biasanya, Bu. ah, kenapa? Ada yang dapat? Ada selalu biasanya yang bisa jawab, tapi nggak nyalain video, jadi saya nggak kenal. Kalau nggak nyalain video, saya, oh, Tan non sin AX per cos AX sama dengan berapa? Siapa yang jawab nih? Miranda ya? Miranda jawab apa? Miranda ya? Femita, Bu. Femita, oh astaga, sorry Femita. Femita jawabnya apa? Tan sin AX per cos AX sama dengan cos AX. Di dalam kurung tan sin AX per tan X. Hmm, apa itu? Per tan X. Dikurang sin AX per dikurang sin AX. Di mana tan AX per tan X per cos X pangkat 2. Kok rumit kali. Jadi turunan dari tangan AX ada tangannya lagi gitu. Oke. Ya udah, coba nggak apa-apa. Maksudnya kan kita nggak saya nggak pernah marah loh kalau kalian misalnya jawaban yang kalian apakan berbeda dengan jawaban saya. Cuman saya bingung kok lebih rumit gitu ya. Oke, coba kalian lihat nih ya. Nah, jawabannya saya seperti ini. Oke. Nah, ini kan dia tangan AX itu berarti D turunan dari tangan AX itu sama dengan turunan sinus AX dibagi cos AX. Nah, berarti ini sama dengan, ini kan berarti tadi ingat kan Z DY per DX, ya kan? Nah, ditambah, ini bukan ditambah, dikurang sebenarnya, dikurang ya. Tapi akhirnya karena turunan dari si cos ini adalah negatif, nah jadi ditambah ini, ditambah sinus A sinus AX per cos kuadrat X. Nah, A-nya ini kan bisa kita keluarkan kan? Nah, jadi kita keluarkan. Nah, jadi hasilnya cos pangkat 2AX ditambah sinus pangkat 2AX dibagi cos kuadrat AX. Nah, kalian tahu kan kalau cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX itu sama dengan 1. Ya. Nah, jadi sama dengan A dibagi cos kuadrat AX.
atau sama dengan A sek kuadrat AX. Ada yang dapat kayak gini? Ada? Finisman dapat kayak gini? Enggak. Nah, kendalanya di mana kalian nggak ngerti? Di mananya kalian nggak tahu? Kalian tahu nggak ini kenapa kayak gini? Pakai rumus apa tahu nggak? Tahu kan? Nggak tahu. Tadi gini kan? Coba lihat lagi catatan kalian yang ini. Kan tadi makanya saya tunjukkan kan? Saya tunjukkan ke kalian ya kan? Tadi yang eh, hasil bagi ini tadi, hasil bagi. Nah, tadi kan ini hasil bagi, coba sekarang kalian catat ya. Kan hasil bagi berarti kan sinus Y-nya sinus X. Ya kan? Z-nya cos X. Nah, berarti kan kalau begitu, ini kan berarti cos X ya dikali turunan dari sinus X. Nah, apa turunan dari sinus X? Cos X kan? Nah, tapi karena ini kan dua-dua kan ada Ya. AX-nya, si AX-nya itu kita turunkan. Makanya tadi dia jadinya cos AX dikali A cos AX. Nah, itu bagian yang ini ya. Oke. Nah, ini baru kita kurangkan. Kita kurangkan Y-nya tadi apa? Y-nya Sin sinus AX. sinus AX. Nah, berarti sinus AX dikalikan turunan dari cos AX. Apa turunan dari cos AX? Min sin Min X. min A Min A sinus AX. Nah, AX. kan tapi karena di sini Kak kurang ada minus lagi jadi tambah. Baru dibagi Z-nya tadi kan cos X dibagi cos kuadrat X. Nah, udah ngerti belum? Sudah, Bu. Cara mendapatkan ini tadi. Udah ngerti belum? Sudah, Ya. Bu. Nah, jadi makanya di sini A-nya kita keluarkan lah. Kan sama di sini A-nya, sama di sini kita keluarkan aja A-nya. Ya kan? Kita keluarkan jadi cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX dibagi cos kuadrat AX. Nah, eh, kalian harus tahu ya, ini dari mana Bu satu ya? Memang sudah gitu ketentuannya bahwa cos kuadrat AX ditambah sinus kuadrat AX itu sama dengan satu ya. Nah, jadi ya berarti akhirnya hasilnya A dibagi cos kuadrat AX. Nah, 1/cos kuadrat AX itu adalah sek kuadrat AX. Nah, jadi makanya hasilnya adalah A sek kuadrat AX. Udah ngerti sekarang? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kenapa kalian kok lesu kali? Karena harus kuliah hari Sabtu, ya? Hah? Lesu semua. Oke, saya aja semangat. Oke, dia udah selesai dicatat? Sudah selesai Belum. dicatat? Belum? Coba catat dulu. Hmm. Sambil dipelajari, sambil bandingkan dengan peraturan hasil bagi dua fungsi tadi ya. Nah, jadi ini kita banyak nanti pengerjaan-pengerjaan soal yang kalian harus mengerti gitu ya. Oke, selesai dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Nah, ini contoh kedua. Kita punya PT sama dengan KE pangkat
negatif Q dibagi T. Nah, jadi DP per DT-nya itu apa? Ya, kan kita panen katanya. Apa DP per DT-nya? Wah, sempat sempat tanggal bulan 5 ini nanti. Pokoknya kalau bisa ya majukan ke hari biar tetap di bulannya maksudnya ini. Ini pakai chain rule ya, pakai metode rantai tadi. Misalnya gini, nah saya kasih clue. Kita anggap negatif Q per T itu adalah U. Nah, berarti kan PT sama dengan KE pangkat U. Berarti turunannya bagaimana caranya? K itu kan hanya konstanta, berarti kita nggak perlu pikirkan lebih detail. Nah, jadi yang perlu kita pikirkan adalah E pangkat U. Nah, turunan E pangkat U itu apa? Turunan dari E pangkat U. Apa turunan dari E pangkat U? Tadi saya bilang kan, tadi coba lihat tabelnya tadi, tabel tadi, tabel 1. Yang ada kaitannya dengan E pangkat X. Turunan E pangkat X apa? Hmm? Turunan dari E pangkat X apa? Turunan dari E pangkat X? X kali E pangkat X kurang 1, Bu. Enggak lah, enggak bisa gitu. Jangan gitu. Enggak benar itu. Jangan ya, jangan nanti terus-terusan kalian salah. Jadi E pangkat X bukan X kali E pangkat X kurang 1, bukan ya. Jangan. Coba lihat ada tabel tadi. Makanya kita perlu kan mengulang lagi kan. Ternyata matematika kalian lemah sekali nih. Ya. Nah, ini kan A E pangkat BX. Nah, AB dikali E pangkat BX. Nah, tadi kan saya bedakan kan. Ini kan X pangkat N. Jadi baru N dikurang 1. Kalau E pangkat X, turunannya E pangkat X. Nah, kenapa ini B-nya juga diturunkan? Karena ini dia E pangkat BX. Ya. Nah, jadi E pangkat. Jadi kalau saya bilang turunan K dikali E pangkat U, apa turunannya jadinya? K-nya konstanta. K dikali E pangkat U juga. Tetapi si U itu harus kita turunkan terhadap T. Nah, sama ini kan. Nah, ini kalau BX ini kita anggap U, ya kan? AE pangkat U, nah, dia tetap AE pangkat U, tapi dikalikan DU per DX. Nah, DU per DX-nya apa? Adalah B. Makanya AB dikali E pangkat DX. Nah, jadi makanya kalau seperti itu, apa jawabannya yang ini jadinya? Ini kan PT sama dengan KE pangkat negatif QT. Nah, kita umpamakanlah negatif QT itu adalah U. Berarti KE pangkat U. Berarti DP per DT itu adalah, ya kan? Nah, KE pangkat U dikali DU per DT. Nah, DU per DT ini, turunan ini apa hasilnya? Negatif Q per T diturunkan sama dengan apa? Coba dikerjakan dulu. Negatif Q per T turunannya apa?
Kalian lagi nggak fokus kali ya? Kok sepertinya agak agak eh, tidak cepat kalian berhitung. Lupakan dulu masalah-masalah yang lain ya. Fokus dulu ke perkuliahan ya. Nanti gara-gara masalah yang lain kalian tidak bisa ngerjakan ujian, nggak ada gunanya ya kan? Jadi lupakan dulu permasalahan yang lain-lain itu. Nah, coba fokus dulu ke sini. Ya kan gara-gara masalah yang lain nanti nilai kalian jelek, buat apa kan? Nggak ada guna. Oke, coba. Nah, jadi apa DP per DT? Nah, sekarang saya tanya dulu, turunan dari negatif Q per T ini apa? Q ini anggap dia adalah konstanta. Berarti kan T-nya itu. Jadi seperti kita mencari. Jadi apa turunan dari negatif seper X? Negatif seper X. Apa turunannya? Nah, saya refresh lagi ingatan kalian. Kalau misalnya negatif seper X itu sama nggak dengan X pangkat negatif 1? X pangkat negatif 1. Sama nggak? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Berarti kalau kita buat gini, kalau saya bilang gini, coba turunkan negatif Q T pangkat negatif 1. Apa turunannya? Negatif Q dikali T pangkat negatif 1. Ya, coba kalian turunkan itu. Siapa yang bisa? Nah, jadi negatif Q T pangkat negatif 1, apa turunannya? Dia tanggal 25. 21. Oh ya. Oh ya. Jadi kan perginya pergi nggak dapat kalau KPTN bisa. QT pangkat min 2, Bu. Nah, QT pangkat min 2. Pangkat min 2. Berarti kalau saya bilang gini, DP per DT itu adalah sama dengan KE pangkat U dikali DU per DT. Jadi DP per DT itu apa hasilnya? Tadi DU per DT udah kalian hitung kan? Nah, Q T pangkat negatif 2. Nah, jadi berarti DP per DT sama dengan apa? KE dipangkat negatif Q per T dikali Q dibagi T pangkat 2. QT pangkat min 2. QT pangkat min 2 atau Q dibagi T pangkat 2 juga boleh kan? Oke. Nah, jadi seperti ini dia. Jadi kita anggap U itu sama dengan negatif Q dibagi T, ya kan? Berarti aturan rantainya kan DP per DT itu adalah sama dengan DP per DU dikali DU per DT. Nah, berarti kalau DP per DU kan yang ini aja kan? K, E pangkat U. Nah, tapi si U-nya ini harus kita turunkan terhadap T. Berarti DU per DT itu adalah Q dibagi T pangkat 2. Nah, jadi berarti DP per DT
sama dengan KE dipangkatkan negatif Q per T dikali Q dibagi T pangkat 2. Udah ngerti? Ngerti nggak? Jadi U ini hanya menggampangkan. Kalau nggak kalian buat ilustrasinya ini U, kan kalian bingung gimana menurunkannya kan? Nah, jadi anggap aja dia U. Sementara turunan KE pangkat U adalah KE pangkat U juga. Berarti yang hanya perlu kalian turunkan di sini adalah DU per DT. Ya. Sudah ngerti? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, ini nanti ada lagi 3 soal yang kalian harus kerjakan. Karena diferensiasi ini kalau kalian nggak mengerjakan soal, ya, kalau nggak latihan sama aja bohong, ya. Nah, makanya kuliah hari ini, ya kan, saya buat banyak latihan-latihan gitu. Oke? Sudah ini, udah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ngerti kan? Sudah ngerti kan? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini berikutnya. Kalau Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, baru fungsi tersebut dipangkatkan negatif 3/2, apa DY per DX-nya? Nah, inilah yang saya kasih clue. Coba bikin jadinya, umpamakan AX pangkat 2 tambah BX tambah C itu adalah U. Nah, berarti Y sama dengan U pangkat negatif 3/2. Berarti DY per DX adalah DU per DY per DU dikali DU per DX. Ya kan? Jadi kita umpamakanlah ini sebagai yang di dalam ini sebagai U. Berarti kalau U pangkat negatif 3/2, turunannya apa? Turunannya apa? Negatif 3/2 U dipangkat negatif Min 5/2. negatif 5/2. Nah, baru DU per DX apa? Turunannya. Turunan yang di dalam ini, ganti kan DU per DX. Nah, turunannya apa turunan yang di dalam ini? Di dalam aja. 2AX ditambah B. G. Jadi berarti DY per DX apa? Turunan apa berarti turunannya sama dengan apa? Negatif 3/2 AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat 5/2 dikali 2AX ditambah B. Lebih gampang kan kalau kita umpamakan sebagai U kan? Nah, jadi kita tidak menghindari kesalahan ya. Oke, nah coba saya tunjukkan caranya. Tunjukkan. Nah, jadi kan ini kita punya AX kuadrat ditambah BX tambah C pangkat negatif 3/2 kita turunkan. Ya. Nah, berarti yang kita kerjakan ya kan, negatif 3/2 AX kuadrat tambah BX tambah C pangkat 5/2. Lalu yang di dalam kita harus turunkan. Jadi 2X ditambah B. Nah, jadi kalau kita sederhanakan lagi, ya kan? Jadi negatif 3/2, 2AX tambah B dibagi AX kuadrat ditambah BX tambah C pangkat 5/2. Ya. Nah, ini udah ngerti belum? Ngerti belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Contoh soal ini udah selesai dicatat. Mau dicatat atau belum? Atau nggak usah? Catat, belum. Catat. Oke, silakan catat dulu.
Sudah? Selesai dicatat? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba kerjakan ini. Jadi, kita harus menentukan DLNP per DT. Nah, di mana P itu adalah KE pangkat negatif Q per T. Nah, coba kalian kerjakan dulu. Saya kasih waktu. Ada? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini? Sebenarnya ini nggak susah ya, nggak susah, gampang ini. Ya, Len NKE Len. Jadi yang siapa yang jawab? Ini siapa yang jawab tadi nih? Miranda, Bu. Miranda. Oke, Miranda. Miranda, apa yang Miranda kerjakan dulu? Berarti kita yang perlu kita kerjakan adalah tentukan LNP-nya, ya kan? LNP-nya sama dengan apa? Nah, LNP-nya sama dengan LN, LN, LNK, ya kan? LNK dikurang Q dibagi T, ya kan? Benar nggak? LNK dikurang Q dibagi T. Jadi sekarang berarti turunan LNP dibagi DT, turunan LNP DT itu apa? Kalau K itu adalah konstanta. Nah, turunan konstanta apa? 0, ya kan? Nah, berarti yang hanya perlu kita turunkan adalah negatif Q per T. Nah, apa turunan negatif Q per T? Q per T kuadrat, Bu. Q per T kuadrat. Jadi berarti turunan dari LNP terhadap T sama dengan apa? Sama dengan? E pangkat Q per T kali Q per T kuadrat. Enggak lah. Kan ini turunan LNP. Nah, turunan LNP terhadap T adalah Q dibagi T pangkat 2. Jadi hanya Q dibagi T pangkat 2. Oke? Nah, jadi sudah semakin mengerti kalian kan? Nah, jadi ini P sama dengan KE pangkat negatif Q per T, berarti LNP itu adalah sama dengan LNK dikurang Q dibagi T. Buka lagi catatan natural logaritma kalian. Ya, nah, karena ini kan memang kita nggak masuk kan macam-macam number nanti mungkin nggak spesifik. Tapi ini kan kalian mengerjakan ini memerlukan eh, prinsip-prinsip dari yang pertemuan kita yang kedua ketiga itu. Ya, nah berarti DLNP terhadap DT itu ini 0 kan otomatis, ya kan? Karena ini konstanta, jadi 0. Berarti yang hanya perlu kalian turunkan adalah
negatif Q per T. Nah, tadi kan udah kita turunkan kan? Udah kita coba kita turunkan. Nah, jadi berarti dln P per dt itu pada dasarnya hanya dari negatif dQ per dt per dt atau sama dengan Q per T pangkat 2. Nah, jadi dln P per dt adalah Q bagi T pangkat 2. Jadi tadi kan sebenarnya kita sudah mempelajari peraturan-peraturan itu tadi semua kan? Ingat nggak kalian tadi? Turunan konstanta otomatis sama dengan 0. Turunan dari hasil bagi dari dua fungsi ada rumusnya. Turunan hasil kali dua fungsi juga ada rumusnya. Nah, baru ada aturan rantai. Nah, semuanya itu kita pakai di latihan-latihan ini tadi, ya. Nah, jadi makanya saya bilang kan hari ini banyak latihan-latihan, ya kan, supaya kalian bisa semakin mengerjakan soal dengan baik. Oke, sudah dicatat ini? Sudah? Sudah selesai dicatat? Belum? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah. Sampai di sini kalian mengerti nggak? Mengerti nggak? Hah? Nggak ngerti? Sedikit, Bu, ngerti. Sedikit ngertinya. Oke. Oke. Ya, kita coba lagi. Coba nanti saya pikirkan bagaimana cara supaya kalian lebih mengerti ya. Coba satu soal lagi kita kerjakan ya. Satu soal lagi kita kerjakan. Nah, coba ini. Kita punya Y sama dengan A cos BX pangkat 3. Nah, jadi DY per DX itu apa hasilnya? Nah, di sini A dengan B itu adalah konstanta. Ya. A dengan B adalah konstanta. Jadi DY per DX sama dengan apa ini? Dapat apa ini? Turunan DY per DX-nya apa? Negatif AB sin BX pangkat 3, Bu. Terus dikali negatif apa? AB. Sin BX pangkat 3. Nah, tapi kan di sini dia BX pangkat 3 ya kan? BX pangkat 3, benar kan? Nah, berarti Iya, Bu. turunan dari BX pangkat 3 itu apa? 3BX pangkat 2, Bu. Nah, jadi sebenarnya Miranda sudah mulai dapat, tapi masih belum tepat ya. Nah, jadi tadi Miranda dapatnya A, negatif AB sin BX pangkat 3. Nah, benar B-nya ini akan ada di sini. Tapi sebenarnya gini kan, saya bilang kan gini kan, coba gunakan aturan rantai. Nah, aturan rantai itu apa? Kita umpamakan BX pangkat 3 itu sama dengan U. Ya kan?
Berarti di sini kan kita buatlah A cos U. Kan? Nah, berarti tapi kalau turunan DY per DX-nya kan berarti DY per DU dikali DU per DX. Ya kan? DY per DU-nya kita dapat negatif A cos U. Negatif A sin U. Benar nggak? Ya kan? Nah, tapi DU per DX-nya apa? 3 BX pangkat 2. Nah, jadi berarti DY per DX itu adalah negatif 3AB X pangkat 2 sinus BX pangkat 3. Ya. Nah, jadi di sini makanya kita dapat ya. Nah, seperti ini A cos BX pangkat 3 ya kan? Negatif A sinus BX pangkat 3 dikali 3BX pangkat 2. Jadi maksudnya si sinusnya ini harus kita turunkan, tapi yang di dalamnya ini juga harus kita turunkan. Nah, kenapa sinus X itu, misalnya kalau cos X, dia negatif cos X. Ya, turunannya. Jadi dalamnya nggak turunkan. Karena turunan dari X itu adalah 1. Nah, tapi kalau di sini kan dia cos BX pangkat 3. Nah, jadi BX pangkat 3-nya ini pun harus kita turunkan. Nah, tadi kan Miranda kelirunya di sini. Miranda hanya mengeluarkan si B ini ya. Nah, tapi sebenarnya kalau lengkapnya dia harus 3BX pangkat 2. Jadi makanya di sini ya kan turunannya lengkapnya adalah negatif 3AB X pangkat 2 sinus BX pangkat 3. Ya, udah jelas kan? Jelas nggak? Jelas nggak? Hah? Jadi si sinusnya harus kita turunkan, tapi di dalam sinusnya itu pun harus kita turunkan lagi. Ya. Oke. Nah, makanya nanti kalian coba cari-cari lagi di textbook lain gitu, coba cari latihan-latihan supaya apa? Supaya kalian semakin mengerti ya. Nah, saya udah usahakan tunjukkan peraturan-peraturannya. Nah, baru ada beberapa latihan-latihan. Tapi kan nggak mungkin kita terus-terusan latihan-latihan di kelas kan. Nah, kalian juga pribadi harus latihan, nggak terasa. 2 minggu depan kita terakhir kuliah ya kan. Nah, minggu depannya lagi udah ujian kita. Nah, kalau nggak dari sekarang kalian belajar ya kan, gimana banyak topik-topiknya. Ini baru matematika kimia, belum lagi dasar ilmu kimia yang lebih rumit ya kan. Dasar ilmu kimia lebih rumit lagi kan. Nah, jadi coba latihan. Oke. Nah, ini kalian sudah mulai mengerti belum turunan? Sudah mulai? Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, nah makanya hati-hati jangan sampai yang kayak gini ada kesalahan lagi ya. Oke. Sudah selesai dicatat ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke. Nah, sekarang ada turunan orde tinggi. Nah, turunan orde tinggi itu bagaimana? Turunan orde tinggi itu adalah turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Ya kan? Nah, tapi tidak semua fungsi tentunya ada turunan orde tingginya. Misalnya seperti fungsi kuadrat ya, X pangkat 2. Giliran sudah turunan ketiga, biasanya dia sudah jadi 0. Karena dia tinggal konstanta. Tapi kalau fungsi trigonometri, nah itu dia bisa sampai turunan ke N. Nah, karena kan dia terus-menerus bisa kita turunkan ya. Nah inilah turunan orde tinggi. Nah, jadi biasanya notasinya itu D kuadrat per DX pangkat 2. Atau F pangkat 2 gini. F dalam kurung 2, dia superscript ya. Jadi ini turunan kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat. Atau misalnya gini, D per DX
dikali dy per dx. Nah, inilah turunan kedua. Nah, coba catat. Catat notasi-notasinya ya. Sudah selesai dicatat ini? Belum, Bu. Belum? Dah? Oke, nah kalau turunan ketiga tentunya turunan turunan kedua kita turunkan lagi. Nah, lambangnya notasinya adalah D3 pangkat 3Y dibagi DX pangkat 3 atau F superscript 3 dalam kurung. Nah, makanya di sini cara menurunkannya adalah kita turunkan dulu sampai turunan kedua, nah, baru kita turunkan lagi. Nah, itulah turunan ketiga. Oke. Nah, sekarang turunan ke N. Nah, turunan orde N. Nah, turunan orde N berarti lambangnya seperti ini. D superscript Y per DX superscript N. Nah, atau F superscript N. Nah, berarti caranya kita turunkan dulu sampai N dikurang 1. Nah, baru kita turunkan sampai turunan N. Ya. Nah, inilah lambangnya untuk turunan orde N. Jadi ini semua adalah secara tidak langsung menyatakan bagaimana kita menurunkan ke N ya. Oke. Nah, jadi selanjutnya notasinya ya kadang seperti ini kalau turunan kedua kan Y double prime X. Atau misalnya kalau turunan yang lebih tinggi lagi Y dalam kurung yang superscript dalam kurung 3 atau Y superscript dalam kurung 4 dan seterusnya. Nah, itu jadi bisa kita tuliskan dalam bentuk superscript angka Romawi ya. Superscript angka Romawi. Oke, nah ini sebenarnya nggak gitu. Ini hanya menyatakan notasi-notasinya. Nah, yang penting itu yang ini, yang selanjutnya. Coba kalian tentukan. Nah, kita punya A sinus BX. Nah, coba kalian tentukan turunan kedua dari A sinus BX. Nah, caranya bagaimana? Berarti pertama kita turunkan dulu ke turunan pertama. Ya kan? Turunan pertamanya apa? Cosinus B. AB cos BX, Bu. AB cos. Cos BX. Berarti turunan keduanya kita turunkan lagi turunan pertamanya. Apa turunan keduanya jadinya?
Jadi turunan keduanya adalah turunan dari AB cos BX. Apa turunan dari AB cos BX? Ya, apa turunan dari AB cos BX? Negatif AB kuadrat sin BX. Ya, negatif AB kuadrat sinus BX. Oke, ini udah dicatat kan soalnya? Oh, Bu. Sudah. Hah? Sudah kan? Nah, jadi jawabannya di sini berarti kan turunan dari kedua dari A sinus BX adalah pertama kita lakukan turunan pertama. Nah, inilah dia D per DX. Berarti D sama dengan D per DX AB cos BX. AB cos BX ini adalah turunan dari ini, turunan pertama. Nah, lalu kita lakukan lagi turunan dari AB cos BX. Nah, dapatlah AB pangkat negatif AB pangkat 2 sinus BX. Ya, dapatlah ini. Oke. Nah, kalau kalian mau catat, silakan. Nah, baru beritahu apakah sudah selesai dicatat atau belum. Oke. Selesai dicatat? Selesai? Selesai, Bu. Ya, Bu. Selesai, Bu. Oke. Nah, berarti sekarang kita masuk berarti ya ini hanya menyatakan bahwa sinus itu sering dia bergantian gitu ya, dan tapi hati-hati dengan nilai negatifnya. Jadi di sini disebutkan bahwa hasil turunan dari sinus sebanding dengan negatif dari turunan keduanya. Nah, karena biasanya kan kalau tadi kan dia positif dulu dan akhirnya jadi negatif gitu ya. Nah, tapi kalau eksponen dia terus-menerus ya. Sama dia sebanding dengan semua turunannya. Karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X juga ya. Enggak, dia enggak bikin, dibiarkan aja gitu. Oh. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan ini. Jadi kalian tentukan turunan kedua dan ketiga dari A dan B ini. Nah, saya kasih waktu berapa menit ini? 5 menit bisa ya?
Nah, jadi turunan dari kedua dan ketiga dari si AX pangkat N dan AE pangkat BX. Ya, coba kalian kerjakan. Nah, sebaiknya semua coba coba kerjakan ya, karena kalau nggak dicoba kapan lagi ya kan? Nah, ini gampang aja ya ini sebenarnya kan? Nah, jadi A itu konstanta ya, A-nya konstanta. Nah, jadi gimana caranya kita mengerjakan itu? Nanti siapa yang volunteer bisa memperlihatkan hasil pekerjaannya untuk A, ya kan? Baru untuk B. Hmm. Ini masih banyak yang serumnya udah habis. Ada kita nggak pindahin habiskan saya. Oke, bagaimana ini? Pertama, yang A, ada yang bisa share? Saya, Bu. Oh iya, coba. Ntar ya, saya stop share slide saya. Nah, coba kamu eh, bagaimana caranya kita buat ya? Kamu bisa share nggak? Share ke WA aja, Bu. Bisa, Bu. Oh, Di share ke foto. WA. Oke, oke, silakan. Coba share ke WA group. Nah, baru eh, saya ini ya. Sudah kamu share? Sudah kamu kirim ke WA group? Belum kan? Natali tadi ya. Natali udah kirim.
Oke, Natali. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini berarti saya share ya hasil kerja Natali. Oke, oke. Hmm. Oke, nah coba yang lain seperti ini enggak? Jadi Y prime X, DX, AX, DE per DX, AX pangkat N, AN, X pangkat N kurang 1. Nah, baru turunan keduanya, ya kan? Kita turunkan lagi turunan pertama, nah AN dikali N kurang 1, X pangkat N kurang 2, ya kan? Nah, baru Y turunan ketiganya kita turunkan lagi turunan kedua, ya kan? Nah, jadinya AN, N kurang 2, N kurang 1 dikali N kurang 2, X pangkat N kurang 3. Nah, ada yang dapat seperti ini juga? Ada yang dapat? Hah? Miranda dapat seperti ini? Iya, Bu. Oke, good job ya. Dapat, Eh, Bu. Natali. Oke, nah ini udah benar ya. Oke, kalau kalian mau catat, silakan catat dari catatan Natali. Nah, selanjutnya saya minta satu siswa lagi ya, mengerjakan yang B. Siapa yang sudah bisa B? Siapa yang sudah bisa B? Siapa yang sudah bisa B, ya kan? Ada yang bisa B? Hmm? Oke, siapa yang bisa B ini? Kirim lagi kayak Natali tadi ya ke WA, baru saya share lagi hasil kerjanya. Siapa? Nggak ada. Sebenarnya mirip aja, cuman bedanya turunan dari E pangkat X tetap E pangkat X kan? Nah, jadi bedanya cuman kita harus turunkan pangkatnya itu ya. Pangkatnya itu kan dia misalnya E pangkat BX, E pangkat NX, nah berarti si NX-nya itu kita turunkan gitu ya. Nah, ada yang apa? Ada yang Miranda. Miranda share. Ah, eh, Miranda sudah, oh ini oke, sudah. Tapi Miranda, Miranda ngirimnya mereng Miranda. Ya, oke. Nah, Miranda ngirimnya kayak gini. Nanti kalian kalau apa ngirim apa tugas jangan kayak gini ya. Ini ngerepotkan saya meriksa nanti kayak gitu ya Miranda. Ya. Oke, nah jadi Miranda AE pangkat BX itu eh,
turunannya. Nah, turunan pertamanya AB E pangkat BX. Nah, turunan keduanya AB kuadrat E pangkat BX. Nah, turunan ketiganya AB pangkat 3 E pangkat BX. Nah, oke, good job ya Miranda. Oke, kalian coba baca ini. Sudah kalian baca? Sudah, Bu. Catat? Oke, sudah ya. Oke. Oke. Nah, jadi kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Sebentar masih nggak apa-apa ya. Tadi kan kita mulainya agak terlambat ya. Nah, sekarang kita belajar tentang curvature, ya, kelengkungan. Nah, jadi inilah kalau kita mau ilustrasikan turunan pertama, turunan kedua itu dalam bentuk grafik, kalian bisa lihat ini adalah ini adalah fungsi original. Nah, baru turunannya itu seperti ini, ya kan, turunan pertama. Nah, lalu turunan kedua seperti ini. Nah, jadi dia ada perbedaan dari grafiknya ya, dari turunannya. Jadi kalau misalnya fungsi originalnya ini hanya satu maksimumnya ya kan, hanya satu maksimum. Nah, ternyata begitu turunan pertama dia memang satu maksimum, tetapi jadi ada dua minimumnya, ya kan. Nah, turunan keduanya dia malah jadi ada dua maksimumnya. Nah, jadi ada evolusi, dia ada perubahan antara original function turunan pertama dan turunan kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, ke kelengkungan. Nah, jadi kalau kalian ingat minggu lalu kita belajar ya, antara misalnya ada perubahan dari fungsi tersebut, nah itulah kita bisa sebut sebagai kelengkungan. Nah, kelengkungan itu kita bisa tentukan dengan memakai persamaan 14 ya. Nah, jadi K sama dengan turunan kedua dari fungsi tersebut dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2. Nah, lalu ini keseluruhannya kita pangkatkan 3/2. Oke. Coba kalian catat, ada nanti contoh soal terakhir ya. Kalian udah nggak sabar lagi nih. Aduh, Ibu ini weekend pun lama kali di kelas Zoom ya. Kami mau jalan-jalan ke Center Point. Gara-gara kelas Ibu ini kami jadi terganggu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Saya nggak apa-apa digituin. Yang penting kalian nanti, saya pengen kalian bisa mengerjakan soal ujian ya kan. Oke. Coba dicatat dulu baru langsung kita langsung kita kerjakan. Sudah dicatat ini ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, silakan dicatat dulu. Sudah? Sudah ya? Oke, nah jadi saya satu soal terakhir ya. Jadi saya nggak perlu teori-teori yang lain ini. Saya nggak perlu buat ya. Oke, nah ini. Jadi tentukan fungsi dari tentukan kelengkungan ya. Saya salah catat ini. Kelengkungan dari tunggu dulu, bukan ini. Oke, ini. Nah, tentukan kelengkungan dari fungsi
Y sama dengan X pangkat 2 pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Coba kalian hitung. Tadi kan ada rumusnya kan, kelengkungan itu adalah K. Nah, coba kalian tentukan dulu K-nya. Ya kan? Kan baru Putri udah dapat? Putri sudah dapat? Belum? Nah, coba siapa yang saya mau coba Sabrina nanti ya. Coba Sabrina memberikan jawaban. Bisa ya Sabrina? Sabrina Gultom. Saudaranya Pak Sawal Gultom. Hmm. Ya, Sabrina Gultom. Oke, Sabrina, udah bisa? Tinggal kita tentukan K-nya kan. K-nya kan berarti tadi apa? K sama dengan ya kan turunan kedua dibagi 1 ditambah turunan pertama pangkat 2 baru kita pangkatkan 3/2. Nah, jadi berarti K-nya apa? Turunan kedua dari ini apa? 2, Bu. 2. Berarti 2 dibagi 1 ditambah 4x pangkat 2 ya kan? Karena kan ini kan 2x turunan pertamanya kita pangkat 2 kan 4x pangkat 2 baru kita pangkatkan 3/2 ya kan? Nah, baru kita substitusikan ketika x sama dengan 0 berarti k-nya sama dengan x sama dengan 0 k-nya sama dengan Tak terdefinisi, Bu. masa tak terdefinisi. Terdefinisi. Kan ada 1 tambah. 2, Bu. 2, Bu. Wah, benar 2. X sama dengan 2. K-nya sama dengan 1 ditambah 4x pangkat 2 kali 3/2. Oke. 1 ditambah 1 ditambah 16. 11 baru dipangkat 3/2. Nah, 2 dibagi itu ya. Jadi nilainya kecil ya. Berapa nilainya jadinya? 0,0285. Oke, nah jadi nggak jadilah si ini Sabrina ya. Oke, nah jadi DY per DX baru D per DX 2X adalah 2. Nah, berarti K-nya adalah 2 dibagi 1 tambah 4X pangkat 2 pangkat 3/2, ya kan?
Nah, pada X sama dengan 0, ya kan, berarti ini 0, jadi 2. Nah, pada saat X sama dengan 2, berarti ini kita pangkatkan 2, 16, berarti 17 pangkat 3 per 2. Nah, 2 dibagi 17 pangkat 3 per 2, hasilnya adalah 0,0285. Ya, inilah kelengkungan. Ya, kelengkungan. Oke? Udah ya? Nah, udah. Kalau begitu, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu hari Senin, ya, hari Senin untuk kuliah terakhir karena kita kan Minggu 22 Mei sudah mulai ujian ya. Benar nggak? Nah, Ya, benar, Bu. kan berarti minggu depan kita pertemuan terakhir. Berarti memang karena liburan-liburan ini kita nggak bisa sampai bertemu 15 kelas ya, 15 pertemuan, hanya sampai 14 ya. Jadi sama UAS 15. Nah, jadi hari Senin kita mulai masuk ke integral. Nah, berarti kan integral nanti nggak bisa selesai kan, karena seharusnya integral itu 2 pertemuan. Nah, jadi yang akan saya buat nanti tambahan di Sibda, ya kan, bahan tambahan di Sibda yang kalian bisa pelajari untuk integral. Nah, integral kalau kalian rasa turunan ini susah, integral lebih susah lagi, ya, lebih susah lagi. Nah, jadi saran saya coba nanti di latih-latih lagi, coba nanti kalian cari textbook latihan-latihan ya supaya memantapkan kalian. Oke? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah saya akhiri perkuliahan ini. Sampai jumpa hari Senin. Oke? Bye.